Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan lagu pembuka perayaan Ekaristi kita, puji syukur 320. Mari kita berdiri, kita buka dengan lagu puji syukur 320. Awalilah kurbanmu pada Tuhan, siapkanlah hatimu, curahkanlah hati nurani kita, bersatukanlah dengannya. Mohon kuat dalam percaya, besarkan pengharapanmu. Mohon karunia dan rahmat Tuhan, agar cinta Tuhan dan teman. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, segenap umat yang turut merayakan Ekaristi Kudus ini dari rumah masing-masing lewat live streaming, selamat malam. Pada kesempatan ini kita berkumpul bersama untuk merayakan Ekaristi Kudus dalam rangka merayakan Hari Minggu Biasa yang ke-32. Dan lewat sabda Allah yang akan kita dengarkan bersama, kita diajak untuk sungguh-sungguh tetap siap sedia di dalam menjalani seluruh kehidupan kita, karena kita tidak tahu kapan waktunya Tuhan datang, tetapi Ia pasti datang. Dan karena itulah kita diajak agar kita sungguh-sungguh tetap mawas diri, siap sedia di dalam seluruh kehidupan, khususnya dalam hidup iman kita, agar kelak kita sungguh dapat masuk dalam perjamuan surgawi. Karena itu, agar layak dan pantas perayaan kudus ini di hadapan Allah, sejenak kita sadari salah dosa kita, kita akui dan mohon rahmat pengampunannya.
Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengajar kami untuk bijaksana sebagaimana kelima gadis dalam Injil hari ini. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau mengajak kami untuk berjaga-jaga bila mana waktu-waktu Engkau memanggil sewaktu-waktu Engkau memanggil kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau menghendaki kami untuk saling memperhatikan dan saling mengingatkan. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Pada perayaan kudus ini, kita juga ingin memohon rahmat keselamatan bagi saudara kita Matius Tan Sui Teng. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, anugerahkanlah kebijaksanaan kepada kami, agar kami mampu memahami kehendak-Mu dan melaksanakan dalam hidup kami sehari-hari. Bantulah kami dengan segala rencana pekerjaan usaha-usaha kami, agar semuanya sungguh dapat kami jalani, kami laksanakan, dan berkenan di hadapan-Mu, mendatangkan sukacita dan keselamatan bagi kami. Kami juga mohon rahmat keselamatan-Mu ya Allah bagi hamba-Mu Matius Tan Sui Teng yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu. Dengan bijaksana ia telah memilih Engkau dan mengimani Engkau, sampai akhirnya Engkau pula memanggilnya dari tengah-tengah keluarga. Kiranya inilah yang akan menjadi jaminan baginya untuk memperoleh rahmat keselamatan-Mu. Bagi segenap keluarga yang ditinggalkannya, mohon tangan kasih-Mu tetap menyertai mereka di dalam seluruh kehidupan mereka, agar mereka juga dengan bijaksana dapat menjalani kehidupan ini dan boleh Engkau perkenankan masuk dalam pesta surgawi kelak. Semua ini kami mohon kepadamu melalui Yesus Kristus Putra-Mu. Dialah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Sabda Allah dari Kitab Kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu bersinar dan tak dapat layu, mudah dipandang oleh yang kasih kepadanya, dan ditemukan oleh mereka yang mencarinya. Ia mendahului memperkenalkan diri kepada orang yang menginginkannya. Siapa saja yang pagi-pagi bangun demi kebijaksanaan tak perlu bersusah payah, sebab kebijaksanaan itu ditemukannya duduk di dekat pintu. Mereka merenungkan kebijaksanaan merupakan pengertian sempurna, dan siapa yang berjaga karena kebijaksanaan segera akan bebas dari kesusahan. Sebab kebijaksanaan sendiri berkeliling mencari orang yang patut baginya
dan dengan rela memperlihatkan diri kepada mereka yang mencarinya. Kebijaksanaan dijumpai pada tiap-tiap pemikiran mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jiwaku haus padamu, Tuhan, ingin melihat wajah Allah. Jiwaku haus padamu, Tuhan, ingin melihat wajah Allah. Ya Allah, Engkaulah Allahku, ku cari-cari dan ku dambakan Engkau. Jiwaku menghauskan Tuhanku, laksana gurun gersang tandus tanpa air. Jiwaku haus padamu, Tuhan, ingin melihat wajah Allah. Semoga hamba boleh memandang Tuhanku, melihat kemuliaan-Mu yang besar. Cinta-Mu lebih berharga daripada hidup. Hendaknya mulutku memuji-Mu. Jiwaku haus padamu, Tuhan, ingin melihat wajah Allah. Sabda Allah dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, kami ingin agar kamu mengetahui tentang orang-orang yang sudah meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena kalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama dengan Yesus. Hal ini kami katakan kepadamu seturut sabda Allah ini. Kita yang hidup dan masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali takkan mendahului mereka yang sudah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberikan, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang meninggal dalam Kristus Yesus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup dan masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Karena itu, hendaklah kamu saling menghibur dengan perkataan-perkataan ini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita berdiri, puji syukur 952. Haleluya, haleluya, haleluya. Alleluia, alleluia, alleluia. Berjaga-jagalah dan bersiap sedialah, sebab kamu tidak tahu bila mana Putera Manusia datang. Alleluia, alleluia, alleluia.
Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus mengucapkan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyambut mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu, selain pelita, juga membawa minyak dalam botol mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara berseru, "Mempelai datang, sambutlah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berilah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi gadis-gadis yang bijaksana itu menjawab, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi membelinya pada penjual minyak." Tetapi ketika mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah pintu bagi kami." Tetapi dia menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu hari maupun saatnya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu hari maupun saatnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, 3 kutipan sabda Allah yang kita dengarkan pada hari Minggu biasa yang ke-32 ini tentu berbicara, bacaan pertama dan kedua tentang kebijaksanaan, dan bacaan kedua berbicara tentang kehidupan yang telah diawali oleh Yesus lewat kematian dan kebangkitannya. Bacaan Injil hari ini, Yesus menampilkan perumpamaan tentang kerajaan surga. Tentu akhir-akhir ini dalam bacaan-bacaan Injil misa harian, Yesus selalu berbicara tentang kerajaan Allah yang seringkali diungkapkan dalam berbagai perumpamaan. Dan hari ini Yesus menampilkan perumpamaan tentang kerajaan surga itu seumpama 10 gadis, 5 yang bijaksana dan 5 yang bodoh. Di mana dikisahkan yang bijaksana ketika mereka menyongsong mempelai, mereka mempersiapkan pelita dan sekaligus minyaknya. Tetapi yang bodoh, mereka mempersiapkan pelita tetapi tidak dengan minyaknya. Dan
bahwa ketika mempelai datangnya ternyata terlambat dan dikisahkan bahwa mereka sampai tertidur dan pelita mereka tentu saja hampir padam. Lalu pesta belum dimulai. Nah, bagaimana mungkin dapat ikut dalam pesta kalau pelitanya ternyata kemudian padam? Nah, yang bijaksana tentu dapat terus melaksanakan dan melanjutkan dan ikut turut dalam pesta perkawinan mempelai laki-laki ini dengan minyak yang telah disediakan oleh mereka sendiri. Bijaksana tentu adalah suatu pemikiran yang mengawali segala tindakan. Biasa orang mengatakan orang yang bijaksana itu adalah orang yang berpikir sebelum bertindak. Sementara orang yang bodoh adalah orang yang bertindak dulu, belakangan baru berpikir. Dan kadang-kadang semuanya hancur, baru kemudian dipikirkan. Yesus mengajak kita mengenai untuk dapat sungguh-sungguh masuk dalam kerajaan surga, kita harus sungguh-sungguh mempersiapkan diri dengan matang, dengan baik. Karena kita tidak tahu kapan waktu maupun saatnya, hari atau saatnya kerajaan Allah itu datang. Kita tidak tahu. Bahkan Yesus sendiri mengatakan hanya Bapa yang di surga yang tahu. Nah, kalau kita tidak tahu, lalu apa yang harus kita lakukan? Kita harus bersiap sedia dengan setia. Jangan kita katakan, oh nantilah, kan kita belum tahu. Kita masih muda, nantilah. Kalau sudah agak tua baru rajin ke gereja. Banyak anak muda sekarang kan memplesetkan begitu. Muda berpoya-poya, malas ke gereja. Tetapi harapannya nanti masuk surga. Tadi siang saya masih sempat chatting dengan seorang anak muda karena baru masuk kuliah dari daerah. Saya tanya, kamu sudah pergi gereja? Atau kamu sudah ikut misa? Belum, pastor. Kenapa? Saya malu. Kenapa malu? Saya baru, tidak ada temanku. Kadang-kadang dianggap sepele, ya kan? Tetapi itulah bagian dari kebijaksanaan yang mestinya tumbuh dan hidup di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita menganggap kita ini masih muda, masih panjang perjalanan kita. Tapi siapa yang tahu? Apakah betul memang akan panjang atau pendek? Nah, inilah yang mesti diantisipasi dengan ajakan Yesus memperlihatkan perumpamaan ini kepada kita. Bagaimana kita sejak dini mempersiapkan diri, siap sedia dengan segala sesuatunya, sehingga ketika waktunya tiba, kita didapati dalam keadaan yang siap sedia itu, dan kita boleh masuk dalam pesta perjamuan surgawi yang Allah siapkan bagi kita. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengajak kita dalam bacaan kedua untuk dapat melihat bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan berkumpul
akan dikumpulkan Allah bersama dengan Yesus. Orang yang senantiasa menaruh pengharapan akan kehidupan yang kekal dan tentu saja dihidupinya di dalam seluruh kehidupannya karena percaya bahwa Yesus yang telah wafat dan bangkit akan juga memperoleh kehidupan yang kekal. Bahwa kita akan mengalami kematian seperti Yesus, tapi kita tidak tahu kapan itu saat dan waktunya. Tetapi kita tetap mempunyai pengharapan bahwa dan kita percaya bahwa Yesus yang telah menjadi yang sulung bangkit dari antara orang mati, demikian juga kelak bagi kita yang percaya dengan setia kepadanya juga akan bangkit bersama dengan Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, semoga sabda Allah ini memberikan peneguhan iman bagi kita untuk sebagai orang-orang yang percaya, yang mengaku diri sebagai anak-anak Allah, dan memang Allah telah menyatakan kita sebagai anaknya lewat pembaptisan. Kita sungguh dapat mempersiapkan diri dengan setia, secara bijaksana, agar kita kelak boleh turut serta dalam perjamuan surgawi, menikmati kemuliaan Allah untuk kehidupan yang kekal. Semoga demikian. Amin. Mari kita tanggapi sabda Allah ini dan mendoakan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita sampaikan pula doa-doa permohonan kita. Saudara-saudari terkasih, kita umat Allah selalu mempunyai harapan, sebab kita mempunyai seorang penyelamat yang telah bangkit dari mati. Kita menanti-nantikannya dengan harapan sambil berdoa, Tuhan yang mulia, kami berharap kepadamu. Tuhan yang mulia, kami berharap kepadamu. Bagi Paus, para uskup, dan para imam, ya Tuhan, semoga para pemimpin gereja selalu mengingatkan umat Allah akan dimensi abadi kehidupan dan membimbing kami dengan bijaksana, sabar, dan waspada. Marilah berdoa. Tuhan yang mulia, kami berharap kepadamu. Bagi angkatan muda, ya Tuhan, semoga angkatan muda waspada terhadap ketidakadilan dan kemunafikan, bukan hanya dalam diri orang lain, tetapi juga dalam diri mereka sendiri. Semoga mereka tetap berharap dan bertekad membangun dunia baru yang lebih baik. Marilah berdoa. Tuhan yang mulia, kami berharap kepadamu. Bagi mereka yang dalam bahaya maut, ya Tuhan, semoga mereka yang menghadapi sakrat maut tidak takut dan putus asa, melainkan mempercayakan diri kepada Tuhan yang telah mengalahkan maut. Marilah berdoa. Tuhan yang mulia, kami berharap kepadamu. Bagi para lanjut usia, ya Tuhan, semoga para lanjut usia mempersiapkan diri untuk menyongsong Tuhan dengan hati yang tenang dan damai. Marilah berdoa.
Tuhan yang mulia, kami berharap kepadamu. bagi mereka yang patah semangat dan terluka hatinya oleh kehidupan. Ya Tuhan, semoga mereka yang hatinya patah dan terluka tidak menjadi pahit, melainkan menimba kekuatan dan harapan baru dari kehadiran dan persahabatan kami. Marilah berdoa. Tuhan yang mulia, kami berharap kepadamu. Bagi saudara-saudari kita yang sudah meninggal, ya Tuhan, semoga saudara-saudari kami yang sudah Kau panggil ke hadirat-Mu hidup dalam kebahagiaan Tuhan. Marilah berdoa. Tuhan yang mulia, kami berharap kepadamu. Sejenak dalam hati kita masing-masing, kita sampaikan pula doa atau intensi pribadi kita untuk keperluan dan kebutuhan hidup kita masing-masing. Sembari pula kita mengingat dan mendoakan saudara-saudari kita, keluarga, orang-orang yang kita kasihi, yang meminta kita bantu dengan doa. Ya Bapa yang Maha Baik, perhatikanlah kiranya hamba-hamba-Mu, keluarga, handai taulan, teman-teman, orang-orang yang kami kasihi, yang senantiasa mengharapkan belas kasih-Mu dalam kehidupan mereka masing-masing, dalam pekerjaan, dalam keluarga, agar mereka sungguh mampu kembali melihat apa yang Engkau kehendaki bagi mereka dan boleh melaksanakannya seturut dengan kehendak-Mu, dan pada akhirnya boleh mengalami sukacita dalam kehidupan ini. Terlebih bagi hamba-Mu, Bapak Matius Tan Suiteng, yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu. Kiranya Engkau membukakan pintu surga baginya untuk sungguh dapat menikmati perjamuan kudus-Mu, menikmati kemuliaan untuk kehidupan yang kekal. Dan bagi segenap keluarganya yang masih bersiara di muka bumi ini, tuntunan kasih-Mu kiranya mereka butuhkan. Ulurkanlah tangan kasih-Mu bagi mereka dalam kehidupannya, dalam pekerjaannya, agar mereka dapat menjalaninya seturut dengan kehendak-Mu, dan mereka juga boleh mengalami sukacita dan kegembiraan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan yang mulia, kami berharap kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, dalam kebijaksanaan-Mu, Engkau tahu hari dan jam yang ditentukan bagi segala sesuatu dan bagi setiap orang. Semoga kesibukan hidup sehari-hari tidak menutup hati kami bagi kedatangan-Mu. Semoga pelita kami tetap bernyala sampai kami bertemu dengan Dikau untuk selama-lamanya. Amin. Kita lanjutkan perayaan kudus kita dengan liturgi Ekaristi. Puji syukur 432. 432. Pujian kepadamu Tuhan, Kau jadi santapan yang ilahi. Dikaulah tumpuan harapan, sumber keselamatan yang abadi. Tinggallah bersama umat-Mu, teguhkan iman harap kasih-Nya. Kuatkanlah dengan rahmat-Mu dalam mewujudkan amanat-Mu. Di tengah kehidupan ini yang syarat susah dan duka lara, Dikaulah kekuatan kami, teman setia untuk selamanya.
Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Marilah kita berdoa agar persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami unjukkan persembahan ini sebagai tanda kesediaan kami memenuhi undangan-Mu dengan penuh iman dan sukacita. Perkenankanlah kami ikut serta dalam perjamuan yang Kau selenggarakan ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab Engkau mengasihi dunia dengan kasih yang begitu besar, sehingga Engkau mengutus Putramu menebus kami. Oleh karena ketaatannya, Engkau rela memulihkan kasih karunia yang telah kami hilangkan karena ketidaktaatan kami kepadamu. Seturut kehendak-Mu, Yesus Kristus hidup sebagai manusia biasa seperti kami, namun tanpa dosa, supaya kami meneladan Dia, sehingga kesetiaan yang berkenan padamu dan Engkau temukan dalam diri Putramu itu, Engkau temukan pula dalam diri kami. Maka ya Bapa, kami mengumandangkan lagu pujian bagi-Mu dan bersukaria bersama para malaikat dan semua orang kudus yang tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan umat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepada-Mu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku.
Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami. Sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi kepada kita semua yang menyambutnya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku, karena sekarang aku dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku, karena Engkau hadir di sini. Aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah, Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama, agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup dan mengasihi kami kini dan selamanya. Santa Maria Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef pelindung gereja, doakanlah kami. Malaikat agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rohus, doakanlah kami. Santo Carolus Baromius, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami.
Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Damianus, doakanlah kami. Santa Digna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu karena kami telah Engkau segarkan dalam kurban kudus ini. Kami mohon kepadamu, ya Allah yang Maha Murah, semoga daya kurnia Roh Kudus yang Engkau curahkan dalam sakramen ini tetap tinggal dalam diri kami dan mengubah hidup kami. Bantu kami dalam seluruh kehidupan kami, agar kami dapat menjadi orang-orang yang bijak, siap sedia dalam kesetiaan, agar kami Engkau kelak dapatkan dalam kesiapsiagaan itu, dan boleh Engkau ajak masuk dalam perjamuan kudus-Mu yang abadi dalam kerajaan surga. Sebab Engkaulah Allah kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Turunlah berkatalah berlimpah-limpah bagi saudara-saudari, bagi keluarga masing-masing dengan segala rencana pekerjaan usaha dan pelayanan-pelayanan di dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudari terkasih, dengan demikian perayaan kudus kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita tetap hidup dalam kasih Tuhan. Amin. Puji syukur 690. 690. Padamu Tuhan dan Allahku, ku persembahkan hidupku. Darimu jiwa dan ragaku, hanya dalammu ku teduh. Hati